wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Iqbal, NIM saya 2025-3201, dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian tengah semester sistem mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen mengampu ataupun dosen mata kuliah Nasrul Sani, Mkom. Yang pertama, konsep jelaskan pengertian sistem informasi atau SIM dan mengapa SIM penting bagi suatu organisasi. SIM adalah sistem terpadu yang menyatukan elemen manusia, teknologi, dan prosedur untuk mengolah data menjadi informasi bernilai tinggi. Mengapa SIM penting? Pentingnya SIM membantu organisasi menyaring ledakan data menjadi keputusan strategis yang akurat, cepat, dan terukur di tengah kompetisi global. Lalu pertanyaan kedua, uraikan perkembangan sistem informasi manajemen dari sistem manual hingga sistem berbasis teknologi modern. Nah, dari manual nih, era pencatatan kertas dan arsip fisik sangat lambat dan beresiko tinggi. Lalu mainframe-nya, komputerisasi awal pusat, skala besar namun biayanya masih mahal dan kaku. Lalu PC dan web, demonstralisasi informasi, akses data global melalui internet. Lalu di zaman sekarang ada AI dan cloud, era modern, sistem cerdas yang mampu melakukan analisis prediktif. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengeluaran dalam konteks sistem informasi manajemen. Data atau fakta mentah, angka penjualan, informasi, data terolah, atau tren kenaikan omset. Pemahaman mendalam mengenai mengapa informasi tersebut terjadi dan cara mengeksekusi strategi berdasarkan pola tersebut. Lalu, selanjutnya, mengapa perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur harus saling terintegrasi dalam sistem informasi manajemen. Keempat elemen ini adalah pilar sistem informasi manajemen, perangkat keras sebagai fisik, lunak sebagai instruksi, data sebagai isi, dan prosedur sebagai aturan main. Dampaknya, jika tidak terintegrasi, akan terjadi silo informasi atau ketidakcocokan sistem. Misalnya perangkat karyawan. Misalnya perangkat lunak canggih tidak akan berguna jika prosedur penggunanya tidak dipahami oleh karyawan. Jadinya integrasi menjamin harmoni operasional sehingga aliran informasi tidak terputus dari input hingga output. Selanjutnya, jelaskan peran teknologi database dan dalam mendukung sistem informasi manajemen di sebuah organisasi. Nah, database adalah kumpulan data yang terorganisir secara digital memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan pembaruan data yang cepat. Dengan cepat. Hubungannya dalam SIM, database berfungsi sebagai jantung penyimpanan. Teknologi database seperti SQL atau PHP gitu mendukung integritas data keamanan, mencegah redundansi atau duplikasi data yang bisa merusak validitas laporan manajemen. Lalu untuk nomor 6, bagaimana teknologi komunikasi dan jaringan membantu efektivitas sistem informasi manajemen? Jelaskan dengan alasan yang logis. Nah, teknologi jaringan atau internet memungkinkan kolaborasi tanpa batas geografis. Alasan logisnya, efektivitas sistem informasi manajemen meningkat karena koordinasi antar departemen menjadi instan. Keputusan pusat bisa langsung diakses oleh
cabang di lokasi berbeda melalui sistem yang terhubung. Jadi gitu. Jadinya jaringan mengubah sistem informasi manajemen dari sistem lokal menjadi sistem global yang responsif. Lalu kita ke nomor 7, teknologi modern. Eh, Jelaskan manfaat cloud computing dan big data dalam perkembangan sistem informasi manajemen modern. Cloud memberikan fleksibilitas akses dan efisiensi biaya, jadinya tidak perlu server fisik yang mahal. Lalu big data memungkinkan analisis perilaku konsumen dari jutaan sumber data yang tidak terstruktur. Dampaknya, organisasi dapat melakukan analisis prediktif dengan tingkat akurasi tingkat ti- tingkat akurasi tinggi mengenai apa yang akan diinginkan pelanggan di masa depan. Jadinya, kedua teknologi ini adalah akselerator utama sistem informasi manajemen modern dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Lalu kita di nomor 8, bagaimana bandingkan sistem informasi operasional, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi eksekutif berdasarkan pengguna dan jenis informasi yang dihasilkan. Nah, kalau sistem informasi operasional atau TPS, pengguna, staf operasional gitu. Informasinya detail transaksi harian. Ini contohnya ya. Lalu kalau SIM, penggunanya adalah manajer menengah. Atau lalu informasi yang didapatkan yaitu laporan ringkasan dan analisis, misalnya kayak laporan penjualan mingguan. Lalu kita terakhir ada sistem informasi eksekutif atau EIS. Penggunanya kayak CEO atau top manajemen top ke atas lah pokoknya. Lalu informasi yang dihasilkan yaitu tren strategis dan indikator kunci internal dan eksternal ataupun eksternal. Jadinya semakin tinggi level manajemen, informasi yang dibutuhkan semakin ringkas namun semakin strategis. Lalu kita ke nomor 9. Mengapa etika penggunaan sistem informasi harus diperhatikan dalam organisasi? Jelaskan akibatnya jika etika diabaikan. Sistem informasi manajemen menyimpan data sensitif ataupun pribadi pelanggan ataupun rahasia perusahaan. Etika memastikan teknologi tidak disalahgunakan untuk melanggar privasi atau manipulasi data. Akibat atau dampaknya bisa kehilangan kepercayaan publik, lalu tuntutan hukum, hingga kehancuran reputasi perusahaan secara permanen. Lalu terakhir, eh, nomor 10, jelaskan tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen serta bagaimana organisasi seharusnya meresponnya. Kecerdasan buatan AI, Internet of Things (IoT), dan keamanan cyber atau cyber security. Respon organisasinya, organisasi harus adaptif, melakukan investasi pada pelatihan SDM upskilling ataupun upskilling, dan memperkuat protokol keamanan dan dalam data untuk menghadapi serangan cyber yang semakin canggih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.